di dalam kehidupan saya untuk bisa melayani Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa ya. Karena kalau dilihat latar belakang saya sendiri ya, saya orang yang agak pendiam ya, nggak bisa minderan ya. Tapi mari ya, kita di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang istimewa. Amin. Mari kita lihat di dalam Filipi, mungkin kita dasari firman Tuhan ini. Mungkin kita baca, saya baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua bergantian dengan saya ya. Filipi pasal 2, ayat yang pertama, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Kita belajar di sini bagaimana tulisan Rasul Paulus yang mengajak kepada jemaat Filipi. Ya, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, kita belajar kalau kita sudah mengambil diri di dalam satu pelayanan, ya, mengambil diri di mana kita mau masuk di dalam pelayanan Tuhan, itu membawa diri kita adalah sebagai, harus menaruh diri kita sebagai hamba, ya, seperti Kristus, ya, yang menjadikan dirinya hamba, doulos, ya. Kalau hamba itu tidak bisa memiliki kuasa apapun, ya. Hamba itu hanya ngomong yes, ya, suruh ke sana, ya. Maka dari itu apa yang dikatakan di sini? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya. Jadi kita harus menaruh pikiran, perasaan kita bagaimana Kristus, seperti Kristus, ya. Walaupun dia adalah Allah sendiri, ya. Ia tidak menganggap kesetaraannya, kealahannya, ya. Ia taruh gitu. Tapi dia menganggap dirinya sebagai, menjadikan dirinya sebagai hamba. Ya, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, ya. Jadi dia mengosongkan segala keilahiannya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah satu dasar yang mari kita teladani. Kita dasari dalam satu kehidupan kita, ya. Kita ini hamba, ya. Jadi jangan sampai terjadi pemberontakan, ya. Hal ini dasarkan diri kita ini sebagai hamba, ya. Nah, bagaimana nanti kalau ada masalah, ya? Nah, maka dari itu apa Rasul Paulus katakan, ya, di dalam ayat pertama, ya, mungkin kalau ada sesuatu masalah yang biasa, ya, dalam satu pelayanan, ini satu jalan keluarnya. Jadi karena dalam Kristus itu ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya. Di dalam Kristus itu adanya kasih, ya, ada penghiburan kasih. Ya. Jadi mari kita tempatkan diri. Ya. Mungkin ada sesuatu yang nggak enak, mungkin wah ini kok peraturannya kok ya gitu ya. Nah itu bisa diomongkan, ya, bisa duduk bareng ngomong, ya. Nah maka akan terjadi satu kemajuan, ya. Itu akan terjadi satu kemajuan gimana, ya. Nanti habis ini nanti dibacakan, ya. Peraturan-peraturan, ya. Maka dari itu tempatkan diri kalian sebagai hamba, taat, ya, jalani, ya. Tujuannya apa? Yaitu tadi kita ada satu tujuan, ya. Seperti apa yang Rasul Paulus tuliskan, ya. Yaitu hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini yang ada di dalam satu perasaan Kristus. Ya. Kita sehati, mari kita sehati, sepikir bersama. Adanya peraturan ini bukan untuk dilanggar. Ya. Kalau banyak peraturan maka kadang banyak dilanggar. Ya. Tapi peraturan ini tujuannya adalah satu kebaikan bagi kita. Ya. Mari kita taruh ini demikian, ya. Semata-mata yaitu satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, di mana untuk membawa satu kemajuan di gereja tempat ini, pelayanan Tuhan di tempat ini. Ya. Bagaimana kita pengen satu jiwa, satu tujuan, pengen bagaimana satu revival Tuhan terjadi luar biasa. Amin. Wah, gak ada yang satu tak. Gak pengen kayak dilawat kayak di luar negeri. Ada lawatan Tuhan, wow, luar biasa ya kalau kita bayangkan. Satu kota kecil yang dilawat di New York, ya. Apalagi di Ethiopia bisa langsung, wow. Yang di Manado tadi ya di Manado KKR di mana? Di mall, wow itu luar biasa, ya. Bisa KKR itu, wah. Tapi bukan untuk satu nama kita, tapi untuk membawa nama satu kemajuan, ya. Nama Tuhan dimuliakan. Ya, mari kita sehati, setujuan, ya. Yang terpenting yaitu tempatkan diri kita sebagai hamba, seperti Kristus, ya. Ya hamba dan taat, ya. Bagaimana perasaan dia itu bahwa Yesus ini taat, ya. Dikatakan di sana, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, ya. Ini Yesus bagaimana menampakkan dia ketaatannya, ya, walaupun ya dosa itu berat, ya. Yesus seakan-akan dalam doanya juga, ya, kalau boleh dan Tuhan cawan ini lalu, ya. Tapi bukan kehendakku, itu satu hal yang luar biasa. Tapi bukan kehendak kami, kehendak Tuhan. Karena apa? Yesus sampai keluar darah, ya, ingat itu sangat stresnya, ya, sampai melihat dosa umat manusia itu sangat berat. Tapi luar biasa, Yesus benar-benar taat, ya, sampai mati. Sehingga ketika di kayu salib dia bisa menyerahkan nyawanya, Tuhan sudah selesai. Ya. Jadi demikian kita, ya. Kita punya tanggung jawab, ya, di mana kita sudah ditempatkan menjadi alat-alat Tuhan, ya. Itu adalah satu tanggung jawab kita, ya. Kita harus selesaikan dengan tuntas seperti Yesus. Sehingga kita katakan Tuhan sudah selesai, ya. Seperti Rasul Paulus, ya. Aku sudah mengakhiri pertandingan imanku. Ini Bapak Ibu saudara kasih, ya. Mari
kita bersama-sama untuk kita bisa sehati, ya, sepikir, sejiwa, satu tujuan bersama-sama, ya, untuk membawa kemajuan gereja Tuhan di tempat ini, untuk melihat lawatan Tuhan, ya, makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ya. Terlebih dalam satu penyembahan itu, wah, luar biasa kalau itu bisa membawa hal yang luar biasa, ya. Maka dari itu kita sebagai alat-alatnya, ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, ya jangan malu-malulah, ya. Mari kita bawa api Roh Kudus itu saat ini untuk jemaat Tuhan, ya. Nanti dalam ibadah umum itu, ya, seperti tadi, ya, jangan sungkan-sungkan menyembah terus, ya. Itu akan transfer, ya, roh kita, Roh Kudus akan mentransfer saudara-saudara yang ada di sebelah kanan, ya. Karena saya alami itu, ya, pernah ketika saya alami satu baptisan Roh Kudus pertama, ya, walaupun belum dibaptis, ketika sekolah di dalam pekerjaan Yesus, itu saya diem, ya, memang nggak ngerti, soalnya memang saya dari agama seberang, ya. Saya nggak ngerti, ya, saya diem gitu. Ya, oh, ya, ya juga saya diem cuma sambil melihat-lihat gitu. Setelah saya tuh histeris loh, benar-benar mendapatkan jamaahnya. Tahu-tahu saya itu kok tahu bisa lah, saya katut gitu. Saya ke transfer gitu. Saya penyembah, sehingga saya merasakan bagaimana saya itu putus seorang bapak. Saya nangis di peluk itu, saya nangis karena merasakan ada satu kasih sayang yang mengalir, ya, dalam diri saya itu. Saya nangis, transfer, padahal nggak ngerti. Tapi dari situ saya basar, nggak mau tahan, nggak bisa. Ya. Di situ satu pengalaman rohani yang saya alami. Dan saya itu pengen alami lagi. Ada satu pembaruan, apalagi masa-masa ini, ya. Kalau doa sendiri di rumah itu nggak nyampe gitu, ya. Tapi kalau dalam kumpulan gini itu menyatukan, ya, roh satu dengan yang lainnya. Maka dari itu saya senang sekali ketika Mbak Karunia ada ketika Rampal mengatakan ada ibadah pelayan Tuhan. Nah, itu dari tak tunggu-tunggu dari tahun-tahun yang lalu, ya, saya usul itu untuk diadakan ibadah bersama. Itu saat ini terus, puji Tuhan, saya senang. Karena apa? Disitulah akan menyatukan roh kita bersama, amin. Sehati sevisi, ya, satu tujuan bersama, puji Tuhan. Ini, ya, saudara-saudaraku, sehingga tempatkan diri kita seperti hamba, ya, yang memiliki tujuan bersama, sehati sepikir satu jiwa, ya, dan kita harus taat seperti Kristus. Kita taat apapun, ya, kita renungkan semuanya itu baik, apapun, ya, yang dikerjakan semuanya itu baik untuk membawa kita, ya, mendisiplin kita, ya, bagaimana untuk kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Saya pengen terus, ya, identitas saya pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat diri kita melayani dengan baik, dengan tanggung jawab, ya, dengan kekudusan yang melindungi di situ. Tuhan senang atas hidup kita. Wow, itu rasanya hal yang sukacita sendiri, ya. Tuhan senang sendiri, wah, anak gitu, ya. Lihat kita pelayanan gitu, ya. Ini Bapak Ibu Saudara kasih, ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari renungan firman malam hari ini. Mari tempatkan diri kita sebagai hamba, ya, yang memiliki satu ketaatan seperti Kristus taat mati di kayu salib, ya. Demikian, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan mendasari kita bersama-sama di dalam satu
era baru di dalam pelayanan ke depan untuk lebih lagi, ya, lebih dahsyat lagi. Puji Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Seperti pujian tadi, jadikan aku indah. Karena acaranya masih banyak. Ya, kita nyanyikan satu sekali pujian, kita berdoa firman, waktu selanjutnya diserahkan kepada Tuhan. Jadikan aku indah, ya kepadamu lihat seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepada